Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syita, temannya Bu Syifa dan Bu Tati. Syita harap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bab 1 pecahan mengenai pembulatan pecahan. Silahkan teman-teman siapkan buku cetak, buku tugas, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, hari ini teman-teman akan belajar bab 1 pecahan dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Gunakanlah garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan teman-teman. Yuk perhatikan contoh berikut agar lebih jelas. Kita lihat soal yang pertama. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, coba kita perhatikan garis bilangan berikut. Pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Lihatlah, 5/6 berada di sebelah kiri angka 1. Lebih dekat ke angka 1 dibandingkan ke angka 0. Jadi, pecahan 5/6 dapat kita bulatkan menjadi 1. Sudah jelas teman-teman? Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh yang kedua. Yaitu, kita akan membulatkan pecahan campuran ke satuan terdekat. Penyelesaiannya yaitu dengan cara menggunakan garis bilangan. Kita hanya perlu melihat pecahannya. Lihat, pecahannya adalah 1/4. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Sudah paham ya teman-teman? Selanjutnya, kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Yang pertama, kita akan belajar pembulatan pecahan desimal ke bilangan bulat terdekat. Ada beberapa cara yang harus kita patuhi. Yang pertama, jika nilai tempat persepuluhan kurang dari 5, maka pecahan desimal dibulatkan ke bawah. Jika nilai tempat per 10 lebih atau sama dengan 5, maka pecahan desimal dibulatkan ke atas. Sudah jelas ya teman-teman? Intinya, apabila bilangan tersebut kurang dari 5, berarti itu bilangan 1, 2,
3, dan 4, kita harus membulatkannya ke bawah. Sedangkan apabila bilangan tersebut 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, itu kita harus membulatkan ke atas. Sudah jelas perbedaannya ya teman-teman? Bagaimana kita harus membulatkan ke bawah atau ke atas? Nah, untuk aturan pecahan desimal ke bilangan bulat terdekat, nilai tempat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan dihapus jika pembulatan itu ke bawah. Nilai tempat satuan tetap. Sedangkan perbedaannya dengan pembulatan ke atas, nilai tempat satuan ditambah 1. Nah, teman-teman, perhatikan contoh berikut ya. Bulatkan pecahan desimal 7,539 ke bilangan bulat terdekat. Nilai tempat persepuluhannya adalah 5. Sama dengan 5, aturannya kita harus membulatkan ke atas. Nilai tempat persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan dihapus. Sedangkan untuk nilai tempat satuan harus ditambah 1 karena dibulatkan ke atas. Jadi, pecahan desimal 7,539 dibulatkan ke bilangan bulat terdekat menjadi 8. Sudah jelas ya teman-teman? Selanjutnya kita akan belajar pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Sama seperti tadi aturannya. Apabila kurang dari 5, maka pecahan dibulatkan ke bawah. Sedangkan apabila sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Pembulatan ke bawah, nilai tempat perseratusan dan perseribuan harus dihapus. Sedangkan untuk nilai tempat puluhan tetap. Untuk pembulatan ke atas, nilai tempat perseratusan dan perseribuan dihapus. Sedangkan untuk nilai tempat puluhan ditambah 1. Silahkan teman-teman perhatikan contoh video berikut ini agar lebih paham ya. Akan membulatkan pecahan desimal ini ke persepuluhan terdekat. Pada pecahan desimal ini, nilai perseratusannya adalah 8. Karena 8 lebih dari 5, maka pecahan desimal dibulatkan ke atas. Sehingga nilai persepuluhan ditambah 1 menjadi 2. Kemudian nilai tempat perseratusan dan perseribuan dihapus. Jadi, pecahan desimal 5,189 apabila dibulatkan ke bilangan bulat terdekat menjadi 5,2. Agar lebih jelas, ayo kita lihat contoh soal kedua. Kita akan membulatkan pecahan desimal ini ke persepuluhan terdekat. Pada pecahan desimal ini, nilai perseratusannya adalah 1. Karena 1 lebih kecil dari 5, maka pecahan desimal dibulatkan ke bawah. Sehingga nilai persepuluhan dan satuannya tidak berubah. Kemudian nilai tempat perseratusan dan perseribuan dihapus. Jadi, pecahan desimal 3,813 apabila dibulatkan ke bilangan bulat terdekat menjadi 3,8. Nah, yang ketiga, kita akan mencoba membulatkan pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Sama ya caranya seperti tadi. Bedanya terdapat di nilai tempat perseribuan dihapus. Nilai tempat perseratusan, persepuluhan, dan satuan tetap.
apabila pembulatan ke bawah. Sedangkan untuk pembulatan ke atas, nilai tempat perseribuan dihapus, nilai tempat perseratusan ditambah 1, nilai tempat persepuluhan dan satuan tetap. Kita perhatikan contoh berikut ini agar teman-teman lebih paham. Membulatkan pecahan desimal 4,283 ke perseratusan terdekat. Nilai perseribuannya adalah 3. Seperti teman-teman ketahui, 3 kurang dari 5. Maka artinya harus dibulatkan ke bawah. Aturannya, nilai tempat perseribuan dihapus. Sedangkan nilai tempat perseratusan tetap. Kenapa tetap? Karena angka 3 kurang dari 5. Jadi, pecahan desimal 4,283 dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 4,28. Sudah jelas ya teman-teman? Yang perlu teman-teman ingat adalah dalam pembulatan apabila bilangan kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Sedangkan apabila bilangan sama dengan 5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Selanjutnya, kita akan belajar pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Sama seperti aturan pada pecahan desimal. Kita perhatikan contoh berikut ini agar teman-teman lebih paham. Contoh yang pertama. 18% dibulatkan menjadi titik-titik. Jawabannya adalah 20%. Kenapa 20%? Karena angka satuan 8 kita ketahui lebih dari 5. Jadi sesuai aturan yang tadi, kita harus membulatkannya ke atas. Contoh yang kedua yaitu 73%. Dibulatkan menjadi 70%. Kenapa 70%? Karena angka satuan 3 bernilai kurang dari 5. Jadi, sesuai aturan tadi, jika kurang dari 5, kita harus membulatkan ke bawah. Sudah jelas ya teman-teman? Yang perlu teman-teman ingat adalah apabila bilangan tersebut kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sedangkan apabila bilangan itu bernilai sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka kita harus membulatkan ke atas. Demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Jangan lupa agar lebih paham, perbanyaklah berlatih mengerjakan soal-soal pembulatan pecahan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain ya. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.